Halo semuanya, selamat datang di konten terbaru Himasi, yaitu kamu tahu gak? Di sini kita akan menguji seberapa jauh pemahaman mahasiswa akuntansi Unisba mengenai akuntansi itu sendiri. Untuk selengkapnya, simak video ini, oke? Aku Zaiza Kosima dari Akuntansi Angkatan 17. Nama aku Nabila Hemam Putri dari Akuntansi 18. Nama saya Muhammad Dean Putra Dilaga dari Angkatan Akuntansi 19 Unisba. Langsung aja ke pertanyaan pertama ya. Kamu tahu nggak apa aja sih macam-macam kegiatan ekonomi itu? Kegiatan ekonomi itu ada 3. Pertama produksi, kedua distribusi, dan ketiga konsumsi. Kalau misalkan produksi itu kegiatan menghasilkan suatu barang atau jasa. Kalau misalkan distribusi itu penyaluran. Kalau misalkan konsumsi itu kegiatan menghabiskan nilai dari si barang yang diproduksinya. Ada kegiatan produksi, kegiatan distribusi, sama kegiatan konsumsi. Produksi, distribusi, sama konsumsi. Bener gak sih? Oke deh. Oh, rahasia bener nanti lah. Oke. Produksi, distribusi, sama konsumsi. Sip. Kegiatan ekonomi itu yang kayak produksi, distribusi, konsumsi. Bukan. Kalau menurut para ahli ya, kita bisa baca buku economics itu Bapak Samuelson ya ahlinya menyatakan bahwa kegiatan ekonomi itu kan kegiatan kita dalam memenuhi segala kebutuhan hidup kita ya. Kita tuh siapa yang manusia ya, jadi segala kegiatan dilakukan manusia dalam aktivitasnya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, kegiatan ini dapat terdiri dari bermacam-macam kegiatan. Yang pertama yaitu kegiatan produksi, yang kedua distribusi, dan ketiga konsumsi. Itu secara garis besarnya menurut para ahli dalam buku ekonomi. Nah, kalau kegiatan produksi berarti kegiatan kita memproduksi ya apapun, mau barang, mau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Nah, orang yang melakukannya disebut dengan produsen. Kemudian kalau yang kedua, kegiatan distribusi berarti kita menyalurkan, mendistribusikan apa yang kita hasilkan tadi atau yang dihasilkan oleh produsen tadi kepada konsumen si pengguna. Kemudian untuk yang ketiga itu kegiatan konsumsi, berarti kita menggunakan ya, mengkonsumsi barang yang sudah diproduksi oleh produsen, yang sudah disalurkan oleh distributor tadi kepada para konsumen. Kita dalam kegiatan tersebut nanti berlaku sebagai apa ya, apakah sebagai produsen, apakah sebagai distributor, apakah sebagai konsumen. Nah, biasanya kalau mahasiswa rata-rata masih pada level konsumen ya. Tapi alhamdulillah untuk mahasiswa sekarang kan sudah pada kreatif ya. Kemudian mereka sudah mampu mandiri, ada beberapa yang sudah mampu menghasilkan beberapa jenis barang ataupun jasa untuk memenuhi kehidupan mereka. Seperti itu kalau dalam kegiatan perekonomian. Pertanyaan kedua, kamu tahu nggak ada kebijakan dalam perekonomian? Nah, apa aja sih kebijakannya? Kebijakan fiskal sama kebijakan moneter. Kebijakan yang aku tahu aja ya, kebijakan fiskal, kebijakan moneter. Kebijakan moneter, kebijakan fiskal. Kebijakan moneter sama fiskal, tapi nggak tahu artinya. Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Ya, nah sebelumnya kebijakan perekonomian itu kan diambil terkait bagaimana pemerintah membangun perekonomian tersebut. Pada saat kegiatan perekonomian dilakukan, nah itu semua kegiatan itu kan sebelumnya direncanakan terlebih dahulu. Pemerintah itu punya anggaran dan sebagainya. Pada saat anggaran itu tidak dapat terjadi sebagaimana mestinya, tidak sesuai dengan apa yang direncanakan dengan apa yang direalisasikan, mereka butuh kebijakan. Kebijakan itu berarti untuk mengatur kembali kondisi perekonomian itu sehingga berada dalam kondisi yang equilibrium, kan seperti itu dalam buku ekonomi. Nah, sekarang kebijakan-kebijakan itu terkait apa saja, berarti bagaimana pemerintah mampu mengambil keputusan yang benar
pada saat kondisi nggak seimbang, pemerintah itu memerlukan berbagai macam kebijakan perekonomian. Ya, kebijakan itu biasanya terkait dengan masalah moneter, penerimaan dan pendapatan, penerimaan dan pengeluaran negara. Berarti kita bicara itu kebijakan fiskal. Kemudian nanti kebijakan bagaimana mereka mengatur misalnya harga maksimum, harga minimum. Nah, seperti itu berarti itu terkait dengan kebijakan makro dan mikro. Biasanya secara garis besar kebijakan pemerintah terkait perekonomian itu hanya 3, ya, mengatur 3, yaitu moneter, fiskal, dan makro dan mikro. Seperti itu saja. Kamu tahu nggak apa fungsi jurnal dalam siklus akuntansi? Jurnal untuk apa ya? Lupa lagi. Bentar. Untuk menjurnal, jadi kayak untuk mencatat dari pertama sampai akhir tuh tercatat gitu siklusnya tuh dari awal masuk sampai keluar. Jurnal punya fungsi buat mencatat transaksi yang udah terjadi, yang udah dilakukan sama perusahaan. Bentarnya buat menginformasikan juga transaksi itu. Jurnal akuntansi itu kegiatan mencatat transaksi-transaksi yang terjadi. Soalnya nanti outputnya untuk untuk kegiatan selanjutnya gitu loh, si catatannya gitu. Jadi untuk sebagai dasar dari nantinya output yang akan dihasilkan. Iya, benar. Aduh. Bisa gak? Skip, Kang. Mau skip aja. Skip aja, Kang. Oke. Untuk mencatat dan menganalisis setiap transaksi yang dilakukan. Oke. Tujuan. Jadi pada saat kita mau menyusun laporan keuangan, masing-masing laporan keuangan itu punya tujuannya. Sekarang kita berada pada posisi income statement. Kenapa dalam income statement atau dalam laporan laba rugi hanya menghitung atau hanya menyajikan pendapatan dan beban. Nah, tujuan kita menyajikan income statement atau laporan laba rugi tadi untuk apa? Ya, kan untuk mengetahui kinerja kita di dalam beraktivitas atau di dalam melakukan bisnis. Nah, kinerja itu diukur dengan apa? Nah, secara umum kita menghitung kinerja berdasarkan tingkat keuntungan. Nah, keuntungan tadi didapatkan dari apa? Ya, tinggal kita selisihkan berapa pendapatan yang akan kita inginkan, berapa pendapatan yang akan kita hasilkan, dikurangkan dengan semua beban-beban. Nah, simpelnya seperti itu. Otomatis nggak akan ada lagi akun yang lain. Nggak mungkin di dalam mencari keuntungan kita lihat jumlah aset, kita lihat depresiasi, akumulasi depresiasi, kan seperti itu, hanya yang beban-bebannya saja yang kita keluarkan, seperti itu. Jadi mengapa hanya 2 akun itu saja, hanya 2 item yang dicatat di dalam informasi laba rugi, yaitu kita selisihkan jumlah pendapatan dan beban. Sebenarnya rinciannya kan bisa dibuat lebih detail lagi, tapi secara umum hanya 2 perkiraan itu saja, ya, karena sesuai dengan tujuannya kita hanya mencari tingkat keuntungan untuk mengukur kinerja kita berhasil tidak. Kalau berhasil ya berarti keuntungan, kalau tidak berhasil berada di bawah anggaran atau berada di bawah perencanaan yang sudah kita lakukan berarti kita mengalami kerugian, ya, sehingga nama laporannya ya laba dan rugi. Itu aja. Baik, seperti itu ya, Bu. Segitu aja sih, Bu, pertanyaan yang kami angkat dalam konten kali ini. Mungkin mungkin di konten-konten selanjutnya akan lebih banyak pertanyaan lebih mendalam lagi mengenai akuntansi. Terima kasih banyak. Kenapa? Ya, kenapa? Gini Rifa, kalau ini ya, ini teh nanti disebar ya? Iya, di YouTube. Kan istilahnya gini, baiknya memang continue ya. Jadi ada istilahnya gini, nggak apa-apa, apakah harus ibu lagi atau enggak juga nggak masalah, tapi bagus ya niat awalnya untuk berbagi atau sharing informasi yang terkait dengan keilmuan. Nah, mungkin nanti lebih boleh nanti ke akuntansinya lagi, kan barusan ekonomi dan akuntansi ya. Nanti rencana berikutnya apa? Udah punya rencana belum? Pengennya sih lebih ke akuntansi lagi, lebih mendalam, Ibu. Ini kan soalnya kita baru nge-up nih, baru mau ngenalin nih kalau Himasi itu punya konten baru namanya ini. Oh iya. Oh gitu.
Ya nanti boleh isu-isu terkini ya, boleh ke akuntansi manajemen strategik, boleh ke akuntansi zakat ya, kan ada Bu Nunung, ada Bu Sri Fadilah seperti itu. Ya baik Ibu. Iya. Nanti mungkin Atur nuhun pisan ya, punten ya, baru bisa sekarang, kemarin teh ngurusin dulu yang pengembalian KKL, terus tiba-tiba udah sibuk dengan kuliah SAT ya. Oh iya. Terus lanjut lagi ini ya biasalah di prodi mah kan nggak pernah sepi. Iya. Makasih ya Ibu, maaf juga nggak. Sama. Ya nggak apa-apa. Nanti diedit kan? Iya diedit. Bisa nanti banyak bahasa yang nggak enakan, dipotong-potong aja. Tur nuhun ya Rifa. Makasih ya Kita Ibu. semua ya. Iya. Salam ke semua. Ya, terima kasih Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kamu tahu nggak income statement itu isinya apa aja? Income statement ada isinya ada akun pendapatan sama akun beban. Untuk karena menghitung laba dan rugi, nah nanti tuh kayak selisihnya itu nanti dicari pemasukan sama pengeluaran, nah nanti selisihnya dicari laba atau rugi. Menurut aku, kenapa income statement cuman mencatat pendapatan dan beban itu karena di sana income statement itu dipakai buat menggambarkan keadaan si perusahaannya gitu loh. Nanti si dari income statement ini dipakai buat si bagian eksternal gitu loh, misalkan investor atau kayak kreditor. Nah, nanti mereka ngelihat ke keadaan si perusahaannya dari income statement. Jadi biar lebih mungkin lebih jelas aja gitu tanpa harus yang terlalu mendetail gitu sih kalau menurut aku. Nggak tahu Pas. Oke. Aduh. Skip juga. Duh, saya kelihatan bego kalau skip. Gimana ya? Tapi saya nggak tahu. Sebelumnya kita paham dulu ya sebelumnya kita paham dulu tadi siklus akuntansi ya. Berarti jurnal itu fungsinya apa sih dalam siklus? Nah, siklus akuntansinya sendiri seperti apa kan gitu ya. Jadi semua buku boleh kita buka, Fish and Moron, Kiso dan sebagainya. Kalau dulu saya kuliah bukunya itu Abdullah Sahab zaman tahun 1986. Nah, sekarang sudah pakai Kiso ya, IFRS dan sebagainya. Nah, tapi yang namanya siklus akuntansi itu tetap berawal dari semua kejadian ekonomi berupa transaksi, berakhir di penyampaian laporan keuangan sebagai informasi ya. Nah, di antara transaksi sampai laporan keuangan itu kita punya apa saja. Nah, disitulah terjadinya siklus akuntansi. Tahapan-tahapan apa saja yang kita lakukan untuk menyampaikan, untuk menghasilkan laporan keuangan. Berarti dari terjadinya transaksi tadi kita harus mencatat. Nah, semua catatan itu adanya di mana? Oh, ternyata muncullah satu istilah yang disebut dengan jurnal. Nah, jurnal ini nanti terbagi lagi ya, ada jurnal umum, jurnal untuk penyesuaian dan sebagainya. Nah, kemudian berikutnya kita kelompokkan lagi semua yang kita catat di dalam jurnal tadi ke dalam ledger ya, besar. Dan besar tadi kita lanjut membuat neraca saldo, dan sebelumnya kita bisa melakukan berbagai penyesuaian lalu dihasilkan laporan keuangan ya. Nah, kemudian untuk jurnal tadi fungsinya apa sih? Sebenarnya bahasa jurnal ya, asal kata jurnal itu adalah jour, bahasa Perancis, artinya hari. Berarti setiap harinya kita melakukan pencatatan, setiap waktunya kita melakukan pencatatan. Berarti dengan adanya catatan tersebut kita memiliki, nah berarti terjadilah historis. Berarti fungsi yang pertama dari jurnal tadi, dia mampu memberikan alat bukti historis, karena kita punya tanggal, selain tanggal berarti ada harinya ya, jelas kapan kejadiannya, kita jelas mencatatnya. Nah, berarti di situ ada fungsi historis ya. Jadi dia dapat membuktikan nanti pada saat terjadi sesuatu, alat buktinya yang berupa data historis tadi. Nah, itulah fungsi salah satu fungsinya jurnal. Kemudian yang kedua, dia bisa membuat atau berfungsi sebagai ya. Jadi dia bisa berfungsi sebagai alat instruksi. Nah, sebelum kita melakukan pengelompokan di buku besar, nah jurnal lah yang harus kita selesaikan terlebih dahulu. Berarti nanti dengan jurnal ini diinstruksikan, sok mangga silahkan. Karena tadi dalam jurnal hanya ada debit, kredit ya. Nah, mencatat dengan keterangan bahwa
catatan ini dicatat untuk mencatat apa? Nah, kejadian ini adalah mencatat penerimaan, mencatat pengeluaran, mencatat beban, kan seperti itu. Nah, berarti nanti setelah jurnal itu ada, dia mampu membuat fungsi selanjutnya itu berfungsi untuk menginstruksikan. Nah, setelah saya punya catatan-catatan ini, silahkan kelompokkan oleh Anda. Karena di dalam akuntansi kita memiliki akun-akun ya, untuk membuat nyusunan laporan keuangan itu ada akun-akun dulu, perkiraannya jelas, kamar-kamarnya jelas, apakah dia masuk ke dalam aset, apakah dalam beban, apakah dalam income, apakah nanti masuk ke dalam kewajiban ya ataupun modal seperti itu. Jadi dia berfungsi sebagai alat instruksi. Nah, dengan adanya jurnal maka diinstruksikanlah, silakan kelompokkan ke dalam buku besar dalam siklus akuntansi. Nah, berikutnya dia dapat berfungsi sebagai alat analisis. Ya, di sana kita menganalisis benar enggak ini kita mencatat di debit sekian, di kredit sekian, benar enggak posisinya itu ada di debit ya. Kapan dia ada di debit, kapan dia ada di kredit. Nah, itulah sebelum kita mencatat harus benar-benar melakukan analisis, nggak hanya mencatat debit kredit. Ya, kenapa dicatat? Kenapa beban itu di kredit? Nah, kenapa pendapatan itu bertambah ada di kredit? Ya, saat kita melakukan penjurnalan. Nah, kemudian nanti fungsi yang paling utama itu ya tadi dia menyampaikan informasi yang sedetail-detailnya, karena dengan adanya jurnal kita punya bukti-bukti transaksi. Berdasarkan bukti tadilah kita menyusun, mencatat atau membuat semua catatan-catatan harian yang berupa jurnal tadi. Jadi fungsinya ya seperti itu, pertama historis, kemudian instruksi, kemudian dapat berfungsi sebagai alat analisis, kemudian berfungsi sebagai alat penyedia informasi. Jadi nyambung ke dalam akuntansi. Seperti itu, Rifa. Kenapa sih akuntansi sering disebut bahasa bisnis? Karena dalam ilmu akuntansi itu di situ banyak mempelajari tentang perhitungan laba dan rugi sebuah perusahaan gitu kan. Dan juga bagaimana menata pembukuan keuangan secara baik dan benar. Itu sih kalau setahu saya, tapi gak tahu juga sih, gak tahu salah, takutnya salah. Kurang tahu ya aku. Karena penting buat ini. Ya. Ini menurut pengetahuan aku aja ya. Akuntansi itu menurut aku tuh berkaitan erat banget sama kegiatan bisnis, karena di setiap kegiatan bisnis itu pasti banyak dan sering menggunakan ilmu-ilmu dari akuntansi, entah dari pertama transaksinya, terus pencatatannya dan sebagainya gitu menurut aku. Karena dalam ilmu akuntansi kita belajar tentang laba dan rugi, perhitungan laba dan rugi suatu perusahaan, juga kita belajar tentang gimana caranya untuk melakukan pembukuan keuangan dengan baik dan benar. Itu pengertian akuntansi sebelum era 60-an ya, accounting is business language yang seperti itu. Kita bisa temukan di berbagai macam buku pengantar akuntansi. Kalau dulu ya ibu bacanya di Fish and Warren, mungkin sekarang di KISU juga sama, tapi definisi itu kan semakin berkembang dari hari ke hari, dari masa ke masa. Nah, tapi untuk accounting is business language ya, sampai saat ini itu orang secara umum, secara luas memahami ya. Jadi memang akuntansi itu adalah bahasa bisnis. Mengapa? Karena accounting is tool. Akuntansi itu alat untuk apa? Alat untuk menyampaikan informasi. Nah, berarti fungsinya akuntansi itu apa? Menurut Hilton di tahun 2009 kan menyatakan bahwa accounting berfungsi untuk to provide information ya. Jadi untuk menyampaikan informasi itu kita butuh apa ya? Butuh bahasa. Nah, bahasanya apa ya? Akuntansi tadi. Jadi dengan berakuntansi berarti kita berkomunikasi, menyampaikan informasi apapun yang kita lakukan dalam bisnis supaya orang tidak salah di dalam mengambil keputusan. Jadi mengapa sering disebut accounting is business language? Karena dia adalah alat untuk menyampaikan informasi dengan tujuan untuk membantu para pengguna itu mau baik internal maupun eksternal, supaya tidak salah dalam mengambil keputusan, ya keputusan bisnis terutama, seperti itu.